Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Cika Wada Nur Rahma dengan NPM akhir 05 angkatan 2024, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta. Di sini, video ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah Filsafat Pancasila. Di tengah perkembangan demokrasi digital, meningkatnya politik identitas, penetrasi neoliberalisme global, serta tantangan radikalisme transnasional, Pancasila sering diposisikan sebagai dasar negara, sistem filsafat, ideologi terbuka, etika politik, serta sebagai paradigma ilmu. Namun, dalam praktiknya sering muncul ketegangan antara nilai ideal Pancasila dan juga realitas-realitas sosial politik yang ada di Indonesia. Yang menjadi pertanyaan, apakah Pancasila itu masih memadai sebagai landasan filosofis untuk membangun manusia Indonesia dan menata kehidupan bernegara di era kontemporer seperti sekarang ini? Nah, jawabannya, Pancasila itu masih sangat relevan sebagai dasar atau landasan berpikir untuk membentuk manusia Indonesia dan mengatur kehidupan bernegara di zaman seperti sekarang ini. Hal ini bisa dilihat mengenai beberapa hal penting. Yang pertama, Pancasila memandang manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan sekaligus makhluk sosial. Artinya, manusia itu mempunyai kebebasan pribadi, tetapi juga mempunyai tanggung jawab untuk hidup bersama orang lain dengan adil dan saling menghargai. Berbeda dengan pandangan filsafat eksistensialisme yang lebih menekankan pada kebebasan individu tanpa ikatan nilai bersama. Nah, aliran eksistensialisme ini menekankan pada tanggung jawab pribadi dan pencarian makna hidup secara individual. Misalnya, dalam eksistensialisme itu dicontohkan seseorang itu bebas menentukan arah hidupnya sendiri. Sementara dalam Pancasila, kebebasan itu ada, namun tetap harus memperhatikan kepentingan masyarakat supaya hak dan kewajiban itu tidak dilanggar. Yang kedua, sila-sila dalam Pancasila saling berkaitan dan tersusun rapi. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa menjadi dasar pembentukan sila-sila selanjutnya. Diikuti sila kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan juga keadilan. Nah, contohnya keadilan sosial itu tidak bisa terwujud tanpa adanya persatuan dan sikap kemanusiaan antar individu. Yang ketiga, Pancasila sebagai ideologi terbuka itu mampu menghadapi tantangan zaman. Dalam konteks Indonesia, radikalisme itu sering muncul dalam bentuk intoleransi terhadap perbedaan agama atau budaya. Pancasila melalui sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab dan sila ketiga mengenai persatuan dijadikan benteng untuk menolak sikap eksklusivisme dengan menekankan pentingnya toleransi. Nah, neoliberalisme itu adalah paham yang menekankan pada kebebasan pasar dan peran minimal negara dalam mengatur ekonomi. Jika diterapkan tanpa kontrol, ia bisa menimbulkan kesenjangan sosial karena hanya menguntungkan kelompok tertentu atau segelintir orang saja. Pancasila, khususnya sila kelima, yaitu keadilan sosial, menjadi penyeimbang agar kebebasan ekonomi itu tidak mengorbankan kesejahteraan rakyat kecil. Pancasila mengingatkan bahwa kesejahteraan rakyat itu harus dirasakan oleh seluruh warganya. Yang keempat, Pancasila itu bisa dijadikan sebagai cara berpikir dalam ilmu pengetahuan, terutama dalam ilmu-ilmu sosial. Contohnya dalam penelitian kebijakan pendidikan, nilai gotong royong, dan juga musyawarah bisa dijadikan sebagai dasar untuk merancang sistem yang ada di dunia pendidikan supaya lebih adil dan partisipatif. Yang kelima, dalam dunia politik, Pancasila memberikan nilai etis yang melengkapi demokrasi prosedural. Demokrasi sering dilihat hanya sebagai kegiatan pemilu dan suara mayoritas saja. Padahal Pancasila itu lebih menekankan pada musyawarah mufakat dan juga kebijaksanaan. Pancasila pada masa kini memang sering dipertanyakan, apakah ia benar-benar berfungsi sebagai nilai yang mengubah kehidupan bangsa atau hanya dijadikan sebagai simbol yang diucapkan dalam kegiatan seremonial. Nah, jika kita lihat kenyataannya, Pancasila masih sering dijadikan sebagai slogan normatif saja, misalnya disebut dalam pidato resmi atau tertulis dalam dokumen negara, tetapi tidak selalu tercermin dalam praktik politik yang masih diwarnai korupsi, ketidakadilan, dan juga politik identitas. Nah, di sisi lain ada bukti nyata bahwa Pancasila itu tetap bersifat transformatif. Contohnya, pada saat terjadi COVID-19, masyarakat itu bergotong royong, membantu sesama dengan donasi dan solidaritas yang mencerminkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dan juga keadilan sosial. Nah, dalam kehidupan di desa, musyawarah warga untuk mengambil keputusan itu lebih mencerminkan semangat sila keempat, yaitu
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi sila keempat ini lebih menekankan musyawarah mufakat dibandingkan hanya sekedar voting masyarakat. Di sekolah atau di kampus, program toleransi antara agama juga menunjukkan bagaimana Pancasila itu hidup dalam dunia pendidikan. Mereka saling menghargai satu sama lain, tidak membuli, dan lain sebagainya. Menurut saya, Pancasila masih sangat memadai dalam dunia kontemporer seperti sekarang ini. Tantangannya itu bukan pada konsep atau hakikat nilai-nilainya, tetapi pada pelaksanaannya di dunia nyata dalam kehidupan sehari-hari. Jika hanya dijadikan sebagai simbol saja, Pancasila akan tergerus begitu saja dan kehilangan makna-maknanya. Namun, jika benar-benar diterapkan dalam pembuatan kebijakan, dalam dunia pendidikan, dan juga dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila menjadi nilai yang sangat penting dan dapat mengubah masyarakat ke arah yang lebih baik. Dengan kerangka teori normatif dan transformatif, logika yang runtut, serta contoh empiris tersebut, dapat kita simpulkan bahwa Pancasila saat ini berada dalam posisi ganda. Ia masih sering dijadikan sebagai simbol normatif saja, tetapi juga memiliki potensi yang transformatif dalam dunia nyata. Tantangan kita sebagai masyarakat Indonesia adalah memastikan bahwa Pancasila itu tidak berhenti sebagai slogan, melainkan benar-benar hadir dalam kehidupan kita, maupun dalam kebijakan, dalam dunia pendidikan, dan juga dalam kehidupan sehari-hari. Jika itu terjadi, Pancasila akan berfungsi sebagai nilai yang transformatif dalam menjaga pluralisme, keadilan, dan persatuan bangsa. Kesimpulannya, Pancasila itu bukan hanya sebagai simbol saja, tetapi dijadikan sebagai pedoman hidup yang sangat relevan di dunia seperti sekarang ini, dan bisa membawa perubahan nyata jika benar-benar dilaksanakan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.